Adakah penjelasan mengapa manusia bersuka cita, mengapa orang terkesan dengan musik yang dimainkan untuknya? Kenapa sih kok kita ini cinta musik? Apakah hanya kesenangan ataukah kenangan? Kesenangan itu maksudnya kita suka musik ini hanya sekedar bahwa ya manusia itu memang suka yang begitu-begitu, yang indah-indah. Ataukah kenangan? Kita suka musik itu karena ada kenangannya. Kenapa kok saya suka lagu Campursari? Itu ada kenangannya. Dulu waktu di kampung misalnya, tiap kali ada hajatan yang diputer ya lagu-lagu itu. Jadi sekarang tiap denger itu bukan apa-apanya, cuma kenangannya yang hidup. Apa hanya itu? Nah, katanya Inayat Han, alasan pokoknya sebenarnya memang secara eksistensial dalam diri kita ada irama abadi. Jadi hidup kita ini sebenarnya ritmis, irama. Makanya kalau ada orang, saya tidak suka sama sekali musik Pak, tidak bisa. Kenapa? Detak jantungmu itu berirama, detak nadimu itu berirama. Jangankan itu, langkah kakimu itu juga berirama. Kalau nggak percaya coba berdiri jalan, kan ritmis, kanan kiri. Kalau nggak percaya, saya bisa kok Pak kanan-kanan, ya jajalan wae. Nanti lah mesti kacau diri. Kanan lagi aja Pak, nggak kiri, ya sak karepmu. Ketika ritmenya kacau, ya kacau dewe kamu. Ada iramanya, ada ritmenya. Mengunyah makanan itu kan ada ritmenya. Kamu kan tidak bisa saya ngawur Pak, nadanya cepat atau pelan, nggak bisa. Ada ritmenya, dikunyah. Hidupmu itu hakikatnya musik. Semua aktivitasmu ada ritmenya. Kalau nggak percaya kamu perhatikan. Kamu melakukan apa sekarang? Nulis itu ada ritmenya, ada iramanya, ada detak-detaknya. Jadi kenapa manusia suka musik? Loh, memang hidup kita itu kalau dicermati isinya ritmik semua, ada iramanya. Kalau iramanya kita ingkari, hidup kita bisa kacau. Nafas misalnya, nafasmu itu kan ada iramanya. Kalau ini kok tiba-tiba jadi cepat, kamu kan wah ini mesti ada yang gawat ya, mungkin kamu sedang deg-degan, sedang takut, sedang ini ada ritmenya kacau. Atau tiba-tiba melambat, wah ini lebih gawat lagi, jangan-jangan sebentar lagi hilang nafasnya. Jadi belum detak jantung, belum aliran darah. Dokter yang pakai stetoskop itu kan mendengarkan ritmenya. Normal enggak? Ada suara-suara aneh yang enggak seharusnya enggak? Iramanya stabil enggak? Orang yang punya sakit jantung kan rekam jantung itu kan melihat ritme. Stabil apa enggak? Apa masih ada lonjakan-lonjakannya stabil atau enggak stabil, atau lonjakannya hilang dengan garis flat itu wassalam berarti. Jadi kenapa kita punya kecenderungan pada musik? Yang kemarin kita sebut fitro, loh memang hidup kita dasarnya itu ritme, irama. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, katanya Hazrat Inayat Han, hidup kita yang penuh irama ini juga dipengaruhi oleh irama. Jadi yang mempengaruhi kita dari luar itu juga sifatnya musikal. Suara-suara kemarahan akan mengubah batin kita. Suara-suara kebencian mengubah diri kita. Suara-suara kasih sayang mengubah diri kita. Mungkin sekali-sekali kalau ada yang mau penelitian psikologi penggemar musik dangdut dibandingkan psikologi penggemar musik metal apa jajal, coba dicek. Orang yang hidupnya selalu mendengarkan suara-suara tegas penuh kemarahan kayak di militer, atau dengan orang yang mendengarkan suara-suara penuh kelembutan, penuh bisikan, itu mungkin psikologinya beda. Makanya ibu hamil itu kan disuruh memperdengarkan
suara-suara lembut pada bayi yang dikandungnya. Kenapa? Pembentukan. Kalian juga begitu. Yang masuk di kepalamu itu kan versi suara-suara kan. Diberitahu, dikasih tahu, itu menentukan. Kalau isinya abu-abu semua, ya nanti hidupmu warnanya jadi abu-abu. Kalau isinya hitam, warnanya jadi hitam. Kalau putih, warnanya jadi putih. Jadi itu, dirimu itu musik dan dimasuki, dipengaruhi oleh musik, dipengaruhi oleh ritme dari luar dirimu. Mungkin ritme hidupmu itu santai, slow, tapi begitu kamu dapat teman satu kos-kosan yang selalu terburu-buru, selalu kemerungsung, kamu juga terpengaruh. Mau santai itu kamu sumpek sendiri, dia sudah waktunya masuk, sudah mau jam 7, sudah. Kamu kemerungsung sendiri, kenapa? Iramamu dipengaruhi oleh irama sekelilingmu. Jadi kita ini tidak sekedar ritme hidup kita terpola, tapi juga dipengaruhi dan mempengaruhi. Makanya sering orang pesen hati-hati nyari teman. Ini kenapa bisa membantu ritmemu semakin bagus, tapi juga bisa mengacaukan ritme hidupmu. Jadi irama kehidupan kita bisa kacau, dipengaruhi oleh irama kehidupannya teman. Nah, di paragraf ketiga itu, bahkan para sufi dulu, sufi tertentu yang gimana caranya melakukan suluk lebih cepat, terus diinisiasilah sebuah model amalan sufi namanya sama. Jadi sama itu mendengarkan musik-musik ilahiyah, mungkin lagu-lagu irama-irama yang bisa membangkitkan spiritualitas. Dari situ terus orang cepat tersambungnya sama Allah. Yang kita kenal misalnya yang Whirling Dervish-nya Jalaluddin Rumi, itu kan diawali dari sama. Jadi musik yang bisa membangkitkan spiritualitas membuat kita cepat sekali jiwa kita tersambung dengan dimensi ilahiyah ketuhanan. Mungkin bacaan-bacaan sholawat, mungkin zikir-zikir tertentu yang pakai sama itu kan, yang orang bisa asik, sampai ekstase, sampai merasa sangat dekat dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang orang baca wirid itu ada yang geleng-geleng, ada yang mengangguk-angguk, itu jangan dimarahi. Mereka sedang menikmati irama kedekatannya dengan Tuhan. Jadi mereka justru menghayati, justru asyik dia melewat jalur ritme, lewat jalur musik dengan kedekatannya dengan Tuhan. Itu kalau dalam sufi namanya sama. Boleh dicoba, kalian coba nama-nama Allah itu kamu dengungkan dalam dirimu, dalam hidupmu, kamu nikmati ya. Mestinya kamu akan mengangguk-angguk atau geleng-geleng atau bergoyang-goyang. Dan itu normal, karena memang sifatnya apa? Ritmis, ada iramanya. Manusia itu kalau ada iramanya kan terdorong untuk bergoyang, merayakan kedekatannya, merayakan perjalanannya menuju Allah. Oke. Jadi asumsi yang kedua ini, musik adalah irama kehidupan. Nah, kalau ini lebih dahsyat lagi katanya Hazrat Inayat Khan, dengan musik kita bisa punya jalur alternatif untuk bertemu Tuhan. Kita mengenali Tuhan melalui semua jenis kesenian dan ilmu pengetahuan. Namun hanya dalam musik saja kita mengenali Tuhan bebas dari segala bentuk dan pemikiran. Dalam tiap kesenian yang lain terdapat pengidolaan. Pengidolaan itu ada bentuknya. Gambar ada bentuknya, kaligrafi ada bentuknya, dan lain sebagainya. Setiap pemikiran, setiap kata juga ada bentuknya. Paling tidak kata-kata.
Yang tidak ada bentuknya apa? Yang justru cocok dengan visinya Islam, suara. Hanya suara saja yang tidak terikat oleh bentuk. Bahkan setiap kata dalam puisi membentuk sebuah gambar dalam pikiran kita. Suara saja yang tidak memunculkan objek apapun di depan kita. Jadi sama tadi, itu kan tidak seperti semua jenis musik yang lain yang butuh media bentuk. Kalau suara kan tidak ada bentuknya. Dan dalam Islam kan sangat disarankan untuk menghindari hal-hal yang bisa melahirkan pengidolaan. Kalau medianya tulisan, meskipun itu tulisannya Allah, kan masih ada idolatri, ada idolnya. Medianya gambar, lihat gambar Ka'bah, Allahu Akbar, Ka'bah itu luar biasa. Masih butuh media. Tapi kalau musik tidak. Musik itu masuk di telinga, masuk di kepala, kamu sudah bisa langsung menjangkau yang diinginkan. Jadi dengan musik itu kan situasi jiwamu bisa langsung cocok, kompatibel dengan apa yang diinginkan oleh musik tanpa harus kamu menggambarkan, membayangkan. Kamu mendengarkan musik tertentu itu kan mungkin kamu lagi senang terus mendengarkan musik sedih, itu kan jiwamu biasanya langsung tergeser, kompatibel jadi sedih. Habis kamu ketawa-ketawa terus mendengarkan lagunya Campur Sarinya Didi Kempot itu yang Patah Hati, itu mungkin kamu ikut, wah, batinmu terus berubah, geser ke sana. Mungkin kamu mendengarkan nasid-nasid, irama-irama yang mendayu-dayu misalnya, terus kamu langsung astagfirullah, subhanallah. Itu kan langsung ingat Allah tanpa media-media idol. Kamu yang merasa banyak dosanya itu apalagi kan mendengarkan musik-musik gitu kan, ya Allah dosaku kan gitu. Diceramai berjam-jam kamu gak sadar-sadar. Tapi begitu kamu dengerin musik terus kamu astagfirullah kan gitu. Itu istimewanya musik. Jadi bisa mengantarkanmu ke ranah ketuhanan, ranah ilahiyah tanpa bentuk, tanpa idolatri. Jadi langsung masuk ke dalam jiwamu. Jadi makanya Hazrat Inayat Khan itu kadang-kadang kalau beliau di depan jamaahnya tidak ada ceramahnya, langsung aja main musiknya itu. Meskipun nanti belakangan di akhir fase-fase akhir kehidupan beliau sudah tidak pakai alat lagi, karena sudah hidupku dan setiap langkahku sudah musik, tidak butuh alat lagi. Tapi ya memang medianya selalu musik. Agama itu kan uniknya di situ. Tidak selalu dia butuh kata-kata, tidak selalu dia butuh penjelasan. Sama kayak Buddha itu. Satu ketika Buddha itu menginisiasi salah seorang muridnya, sama sekali tidak pakai kata-kata, hanya pakai senyum dan muridnya terus tertawa. Dan selesai dianggap, oh sudah tercerahkan. Nah, ya. Jadi satu ketika ada muridnya Buddha itu yang sebenarnya ini murid ini agak pemalu. Jadi biasanya ikut kayak gini kajian itu selalu duduk di depan. Tapi lama-lama kok jamaahnya banyak, dia tergeser ke belakang. Akhirnya dia paling belakang duduknya. Begitu selesai ngaji, yang lain rebutan salaman, rebutan sama Buddha. Dia enggak, ya dia pokoknya diem aja di pojok. Satu ketika Buddha waktunya ngaji kayak gini, enggak tahu di Buddha istilahnya ngaji apa enggak. Terus Buddha ini diem, enggak ngomong apa-apa. Jamaahnya bingung, ini ngapain kok enggak bilang apa-apa. Akhirnya jamaahnya keluar satu-satu. Wah, ini tidak ada ceramahnya, libur berarti, terus satu-satu keluar. Si santri ini, tidak tahu santri tidak apa-apa ya, yang selama ini dia tidak kelihatan karena duduknya di belakang terus, sama sekali tidak menarik perhatian, juga tidak ada orang yang peduli dia ada apa enggak. Akhirnya kelihatan
Kenapa? Karena ini santri yang di depan-depan ini pulang semua, tidak kerasan. Terus begitu kelihatan, lama-lama santri tinggal sedikit, begitu kelihatan, terus Buddha berdiri membawa sekuntum bunga, didekati si santri ini. Santri ini masih menunduk, biasanya dia duduk di belakang. Bunganya dikasih ke pangkuannya. Si santri ini sambil tersenyum. Terus santrinya mendongak, melihat bunga ini terus tertawa. Di situ momen pencerahan terjadi. Ya, kamu tidak ngangkat ya, cuma yang satu senyum, diterima sambil tertawa dan tercerahkan sudah. Dan nanti ajaran-ajaran si murid ini yang saya lupa namanya, berlanjut nanti melahirkan Zen Buddhisme. Oke, itu jadi agama tidak selalu butuh kata-kata, tidak selalu butuh ilustrasi verbal. Kadang-kadang cukup musik, cukup senyuman, cukup tertawa, cukup dengan sekuntum bunga orang bisa tercerahkan. Ya tercerahkan itu kalau bahasa kita mungkin dapat hidayah dari Allah. Oke ya, jadi itu contoh.